Pada Oktober 2013, Hamid Bintih terpilih kembali menjadi Bupati Gunung Mas. Namun, kemenangannya digugat oleh kandidat lain. Hamid Bintih lantas menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi kala itu, Akil Mukhtar, senilai 3 miliar untuk mempengaruhi putusan gugatan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar meminta 3 miliar rupiah untuk memenangkan Hamid Bintih dalam sengketa pemilu Kada Gunung Mas Kalimantan Tengah. Namun, tidak hanya sampai di situ. Di belakang itu semua, ada kasus yang lebih besar. Hamid Bintih disebut telah menggadaikan lahan-lahan di Gunung Mas untuk membiayai dana kampanye di Pilkada. Selama 2012, 1 tahun sebelum Pilkada di Gunung Mas, Cornelis, keponakan Hamid, menjual 4 perusahaan cangkang kepada CBIP, perusahaan sawit asal Malaysia. Hamid mengeluarkan izin-izin seluas hampir 60.000 hektar. 4 konsesi itu mencakup wilayah adat di Desa Tuyun dan desa-desa lainnya. Menurut investigasi The Gecko Project, uang hasil kesepakatan bisnis untuk perkebunan sawit itu digunakan Hamid CS untuk biaya kampanye hingga menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2007, Bupati Pulang Pisau saat itu, Ahmad Amur, memberikan izin usaha perkebunan kepada PT Surya Mas Cipta Perkasa, anak usaha dari Best Group, yang menurut investigasi EAE dan Telapak telah melakukan banyak pelanggaran, berupa pelanggaran prosedur perizinan pembukaan hutan, perusakan lahan gambut, perusakan habitat orang hutan, dan merusak keseimbangan hidup masyarakat lokal. Best Group sendiri adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Cahyadi yang memiliki lahan perkebunan sawit seluas 175.000 hektar di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2008, investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa konsesi milik Best Group telah membabat lebih dari 2.500 hektar hutan di Taman Nasional Tanjung Puting secara ilegal. Darwan Ali, mantan Bupati 2 periode sekaligus Bupati Seruyan pertama setelah berpisah dari Kota Waringin Timur, mendirikan kerajaan sawit untuk keluarganya sendiri di Kalimantan Tengah. Antara tahun 98 hingga 2003, hanya 3 izin diberikan kepada perusahaan sawit di Seruyan. Tapi pada 2004 dan 2005, saat Darwan memimpin Seruyan, ia menerbitkan 37 izin seluas 500.000 hektar atau setara 7 kali wilayah Jakarta. Izin-izin itu diberikan untuk perusahaan besar seperti Best Group atau untuk perusahaan milik keluarga besarnya. Setidaknya, 1 orang anggota keluarga Darwan menjadi pemegang saham di hampir 16 hingga 18 perusahaan. Istri Darwan, Nina Rosita, adalah pemegang saham di salah satu perusahaan. Anak perempuannya, Iswanti, menjabat di 3 perusahaan sebagai direktur. Anak perempuan lainnya, Rohana, juga menjabat sebagai direktur. Anak laki-lakinya, Ruswandi, menjabat sebagai direktur dan pemegang saham di beberapa perusahaan. Kakak laki-lakinya, Darlen, memiliki 2 perusahaan, dan adik laki-lakinya, Darwis, memiliki 1 perusahaan. Anak Darwan, Ruswandi, sempat mencalonkan diri menjadi Bupati Seruyan pada 2013, namun kalah. Anak laki-lakinya yang lain, Rudini, menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Waringin Timur dan Ketua DPC PAN Kota Waringin Timur. Anak perempuannya, Iswanti, kini menjabat sebagai Wakil Bupati Seruyan periode 2018-2023. Anak perempuannya yang lain, Rizky Amalia, menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Darwan yang saat itu menjadi Ketua Umum Partai PAN mendukung penuh Sugianto Sabran dalam Pilkada Gubernur Kalteng periode kedua. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Darwan Ali sebagai tersangka korupsi proyek pelabuhan Teluk Sigentung dengan kerugian negara mencapai lebih dari 20 miliar rupiah. Pada tahun 2019, Darwan Ali ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi pelabuhan Teluk Sigentung. Pada tahun 2020, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo, dilaporkan ke KPK oleh Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas dugaan dana pembebasan lahan alih fungsi kawasan gambut secara ilegal oleh PT Surya Mas Cipta Perkasa, PT Berkah Alam Fajar Mas, dan PT Bahaur Era Sawitama saat masih menjabat sebagai Bupati Pulang Pisau.